wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Riantini Eka Sriwahyuni, kelas PAIA semester 7, NIM 176111044. Saya akan mempresentasikan laporan hasil pelaksanaan kuliah kerja nyata atau KKN di Dusun Kretek Parangtritis, Kretek Bantul. Latar belakang analisis situasi letak geografis Dusun Kretek itu ada di sebelah utaranya ada Sungai Kaliopak, sebelah timurnya ada Desa Jelapan, sebelah selatannya ada Dusun Duhuran, dan sebelah barat ada Dusun Samiran. Dusun Kretek itu termasuk bagian di Kelurahan Parangtritis. Terus selanjutnya, keadaan alam dan potensi fisik. Keadaan alam itu dekat di Sungai Kaliopak, dan potensi fisiknya itu ada di tepat di perjaluran pariwisata Parangtritis, dan di sana banyak Dusun Kretek itu banyak sawah-sawahnya, sehingga banyak yang mencari nafkah menjadi petani gitu. Dan sebagian ngomong tentang keekonomian, sebagian ada yang menjual makanan di Parangtritis, di pantai Parangtritis. Dan di sana keadaan sosial budayanya itu termasuk masyarakat pedesaan yang memiliki hubungan baik antar masyarakat. Hal ini dapat terlihat dari setiap malam minggu para pemuda sebagian mengadakan kegiatan arisan, tadarus dan sebagainya. Dan yang kedua, ketika ada warga yang sakit, di sana itu selalu diadakan kayak menjenguk kayak gitu. Ketika ada yang di rumah sakit, nanti dijenguk pakai bis. Kenapa saya paham? Karena saya juga warga Dusun Kretek. Terus program kerja KKN itu sebenarnya ada 3 bidang. Yang pertama bidang keagamaan, yang kedua bidang sosial, ketiga bidang publikasi. Nah, 3 bidang itu dibagi menjadi program kerja fisik, program kerja non fisik, dan program insidental. Yang pertama, program kerja fisik tersebut yaitu outbound TPA, kedua pembagian masker, ketiga baksos, dan keempat kerja bakti, donasi, dan terakhir donasi buku. Dan sedangkan program kerja non fisik yaitu TPA, pendampingan belajar daring dan bimbel. Yang ketiga, mengadakan tutorial mengolah limbah sampah, limbah plastik itu pesertanya adalah ibu-ibu. Yang ketiga, program kerja insidental. Pertama, berpartisipasi dalam kerja bakti membuat taman baca. Yang kedua itu mengikuti tadarus para pemuda Kretek setiap malam minggu. Yang bab kedua pembahasan. Yang pertama itu adalah observasi. Nah, sebelum itu kami persiapan observasi di tempat sana, ada potensi apa saja dan sebagainya. Terus yang kedua, penyusunan program kerja. Itu kami melakukan rapat 5 orang, dan sehubungan karena ini ada COVID-19, maka kami membatasi untuk kegiatan tersebut. Yang penting mencakup 3 bidang tadi, keagamaan, sosial, dan publikasi. Sosialisasi program itu diadakan di pas malam minggu, pas acara pemuda, pas mengadakan arisan. Setelah arisan kita mengadakan perkenalan dan tadarus. Program kerja kami
ada 5 orang yang satu itu menginap di posko tersebut di gedung TPA Muhammadiyah Dua Parangtritis, yaitu tepatnya di sebelah Masjid Al-Ma'un Kratek. Yang 4 orang itu melaju semua, termasuk saya. Kalau saya itu emang warga dusun Kretek, jadi ya di tempat tersebut. Ya, tentang kegiatan ada kebun TPA, kita cenderung ke TPA. Kenapa? Karena kita juga membatasi karena ada COVID-19, maka kita pokoknya di keagamaan di TPA saja, karena di TPA juga banyak sekali muridnya, tetapi gurunya cuman ada beberapa, dan ada 3 orang itu aja masih anak-anak gitu, di bawah SMA gitu. Nah, yang selanjutnya untuk TPA tersebut diadakan outbound itu agar anak-anak itu lebih bervariasi belajarnya, agar tidak mudah jelek kayak gitu, mudah bosan. Nah, di situ kita juga memberikan masker agar peduli dengan kesehatan, karena COVID itu kan menyebarnya meluas sekali, cepat banget, dan agar masyarakat juga masyarakat itu biar peduli dengan kondisi sekarang ini, betapa pentingnya pakai masker. Nah, selanjutnya adalah acara baksos. Baksos itu ditujukan kepada 15 orang orang yang tidak mampu, terutama yang lansia, dan data tersebut tentang baksos tersebut didapatkan dari saya, karena saya kemarin juga mengadakan baksos dan mempunyai data, maka oleh karena itu pakai data tersebut. Selanjutnya adalah kerja bakti yang diadakan di TPA dan sekitar masjid. Donasi buku kita mengadakan pembagian seperti di sosmed, pembagian pamflet kayak gitu. Alhamdulillah ada yang mendonasikan buku, meskipun kita yang ambil di tempat pendonasi tadi tersebut, terus kita kasih ke petugas yang taman baca tersebut di Masjid Al-Ma'un Kratek tersebut. Yang kedua, kegiatan program non fisik, ya termasuk TPA, terus pendampingan belajar daring dan bimbel. Dan di sana di dusun Kretek, remaja dusun Kretek mengadakan kegiatan pendampingan belajar daring, sehingga kita hanya ikut membantu pembelajaran tersebut, tetapi kita juga mengadakan adalah bimbingan belajar bersama gitu. Untuk kegiatan pagi, ketika kegiatan belajar online di sekolah itu membutuhkan menemukan kesulitan, kita bisa membantu begitu, dan mengadakannya di TPA di Masjid Al-Ma'un. Selanjutnya adalah modal tutorial mengolah limbah plastik. Nah, kali yang ini saya mengadakan sendiri individu, karena saya juga alhamdulillah punya keterampilan, dan betapa pentingnya plastik itu ketika nanti dibuang sembarangan dan tidak bisa teruraikan, itu tidak bisa terurai berapa tahun, yaitu mengakibatkan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, pelatih ibu-ibu membuat kerajinan, bunga mawar dan sebagainya agar peduli dengan Nah, yang ketiga, program kerja insidental. Ini berpartisipasi dalam kerja bakti taman baca, tadi sudah disebutkan, termasuk donasi buku, terus berpartisipasi dalam kerja bakti yaitu memilah-milah buku tersebut. Ada yang menyumbangkan buku itu, buku anak-anak, remaja, dewasa, dan itu ada juga mata pelajaran IPA, IPS, bahasa Inggris, itu kan bercampur aduk, terus dibagi-bagi dengan pembagian yang baik gitu. Memilah-milah buku yang
Baik, yang selanjutnya adalah mengikuti tadarus para pemuda Kretek. Nah, ini diadakan ketika tadi pas publikasi, pas rapat, pas setelah arisan pemuda Kretek. Inti dari semuanya itu tadi yang bidang keagamaan itu ada TPA, terus yang bidang sosial itu ada pembagian sembako, terus yang ketiga tersebut adalah publikasi. Publikasi kita mengadakan perkenalan dan publikasikan sekolah sains ini kepada remaja muda-mudi Kretek di acara kegiatan arisan malam itu. Nah, untuk selanjutnya itu adalah lampiran. Maka lampiran selanjutnya lihat di sini ya. Untuk lampiran kemarin pertama itu minta izin kepada Pak Duko, dan ini ada tanda tangan takmir Masjid Al-Maun. Setelah itu kami mendapatkan izin dari Pak Topo dari Lurah Desa Parangtritis, meskipun banyak adegan dramanya. Sebenarnya selanjutnya yaitu laporan keuangan. Alhamdulillah kita iuran 200.000, jadi jumlahnya 1 juta. Alhamdulillah sudah semua sudah dipakai semua. Nah, ini laporan dari 15 warga yang mendapatkan baksos bantuan sosial. Nota-notanya, terus gambar-gambarnya. Nah, cukup sekian, mohon maaf jika ada salah kata ya guru Bini, saya juga lagi belajar. Cukup sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat terutama buat diri saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.